kalian masih tetap semangat belajar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui percobaan, anak-anak bisa menyebutkan sifat benda, yaitu benda cair, benda padat, dan benda gas. 2. Melalui percobaan, anak-anak bisa menjelaskan sifat benda cair, benda padat, dan benda gas. Sebelum kita mempelajari tentang sifat-sifat benda, Bu Faik mau bertanya, apakah anak-anak tahu apa itu yang dimaksud dengan benda? Ya, benar sekali. Benda adalah segala sesuatu yang ada di alam dan memiliki wujud seperti benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, itu tadi adalah pengertian benda sekaligus wujud dari benda. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda yang sudah kita sebutkan tadi. Anak-anak, bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas? Ya, benar sekali. Benda padat yang bisa kita temui di sekitar kita yaitu kursi, buku, pulpen, bahkan pensil, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, contoh benda cair yang bisa kita jumpai di rumah adalah air, susu, bahkan minyak goreng. Untuk contoh benda gas bisa kita jumpai melalui balon dan ban atau roda sepeda maupun motor. Untuk lebih mudah kita memahami sifat-sifat benda, marilah kita lakukan percobaan. Percobaan pertama yaitu percobaan terhadap benda cair, di mana di sini Bu Faik sudah memegang satu botol air. Apabila botol air ini kita miringkan, maka permukaan air datar. Begitu juga apabila kita kembalikan ke posisi semula, maka permukaan air juga datar. Ini menandakan bahwa air mempunyai sifat yang tetap walaupun kondisinya dirubah. Dan benda cair akan memiliki permukaan yang sama, yaitu datar. Yang kedua, kita lakukan perpindahan tempat. Ketika air kita masukkan ke dalam gelas, maka permukaan air walaupun berbeda tempat, maka sama bentuknya. Percobaan yang kedua yaitu benda padat. Di sini Bu Faik menggunakan contoh benda padatnya adalah ballpoint. Ketika ballpoint ini atau benda padat ini kita masukkan ke dalam sebuah wadah, maka bentuknya akan tetap sama atau tidak berubah, sama dengan aslinya. Percobaan ketiga adalah percobaan terhadap benda gas, di mana Bu Faik sudah mempunyai balon, tetapi balon ini masih dalam keadaan kosong. Kemudian apabila kita tiup, maka balon ini akan berisi udara yang mengisi penuh ke dalam semua ruangan yang ada pada balon. Itu tadi percobaan mengenai benda padat, cair, dan gas. Untuk memudahkan kita memahami tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas, marilah kita menyanyi bersama-sama dengan nada balonku. Benda ada 3, benda padat, cair, dan gas. Benda padat tidak berubah jika dimasukkan wadah. Bagaimana dengan yang cair? Berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat,
percobaan tadi dengan ditambah menyanyi, apakah kalian sekarang sudah memahami tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas? Ya, benar sekali. Sifat-sifat benda padat antara lain: 1. Bentuk dan ukurannya tidak berubah. Yang kedua, mempunyai berat. Ketiga, dapat dilihat dan dipegang. Dan yang keempat adalah volume benda tetap. Sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadah. Yang kedua, air bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, air menekan ke segala arah. Yang keempat, air meresap melalui celah-celah kecil. Sifat-sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah mengikuti wadah. Yang kedua, tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Dan yang ketiga, mengisi seluruh ruangan. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah anak-anak sudah paham? Bagus. Sekarang ada pertanyaan dari Bu Faik. Kenapa sih kita perlu memahami tentang sifat-sifat benda? Ya, benar sekali. Agar kita bisa mengetahui bahwa benda-benda yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita mempunyai sifat-sifat yang bisa kita pelajari. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang sifat-sifat benda, sekarang Bu Faik mau tanya, di manakah kalian bisa menemukan benda-benda tersebut? Ya, benar sekali. Benda-benda tersebut seperti benda cair, benda padat, dan benda gas bisa kalian temui di sekitar atau di sekeliling rumah kalian sendiri. Nah, anak-anak, sudah paham sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah, luar biasa. Apabila anak-anak menemui kesulitan atau masih belum memahami, anak-anak boleh bertanya ke Bu Faik melalui WA Japri atau WA Group. Insya Allah Bu Faik akan menjawabnya dengan senang hati. Kesimpulan untuk pembelajaran pagi hari ini adalah bahwa benda adalah sesuatu yang ada di alam yang mempunyai wujud seperti benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, benda cair, dan benda gas mempunyai sifat-sifat tertentu. Antara lain: 1. Benda padat. Benda padat sifatnya tidak berubah wujud walaupun tempatnya berubah-ubah. 2. Benda cair. Benda cair ini akan berubah bentuknya mengikuti wadah yang ia tempati. Seperti air di dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol dan seterusnya. Yang ketiga, benda gas. Benda gas ini bentuknya mengikuti tempatnya seperti udara yang ada di dalam balon. Untuk tugas hari ini akan Bu Faik kirimkan melalui WA Group. Silahkan anak-anak lihat grupnya dan kerjakanlah dengan penuh semangat belajar dan teliti. Pembelajaran hari ini Bu Faik cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan akan datang. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.